Demer dan 3 prinsip perjuangan sebagai wakil rakyat. Bagikan kunci sukses 5 periode di DPR RI. Tulus berjuang untuk Bali, pantang mengkhianati kepentingan Bali. Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer adalah sosok yang dikenal di seluruh Bali. 2 dekade telah ia jalani sebagai wakil rakyat di DPR RI. Kini, dengan penuh keyakinan, ia bersiap menyongsong periode kelima sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar untuk periode tahun 2024-2029. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, menguji keteguhan hati dan prinsipnya. Sebagai wakil rakyat yang masih bertugas sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, membagikan 3 prinsip yang selalu ia pegang teguh dalam perjalanan politiknya. Pertama, ia menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama dengan rendah hati. Baginya kesombongan adalah awal dari kehancuran, terutama dalam dunia politik yang penuh godaan. Kedua, Demer mengajarkan kesetaraan. Dalam pandangannya, politik tak boleh memandang latar belakang. Profesor atau petani, setiap suara memiliki nilai yang sama. Sebuah prinsip yang membumi, namun jarang dipegang erat oleh para politikus. Ketiga, fokus pada kepentingan Bali adalah landasan utamanya. Demer percaya selama memperjuangkan Bali, partai dan masyarakat akan mendukung sepenuh hati. Terkadang perjuangannya berbenturan dengan kebijakan nasional atau partai. Namun ia tetap teguh karena suara rakyat Bali yang mengantarkannya ke Senayan. Yang pertama, ya tentu menjalankan sesuai dengan ajaran agama. Satu, tidak sombong, itu yang salah satunya ya. Karena dalam dunia politik itu kalau udah mulai sombong, ya, udah mulai kita angkuh, nah di situ mulai kejatuhan kita. Yang kedua, ya tentu tidak membedakan orang. Membedakan orang maksudnya apa? Karena kita dalam politik, satu profesor dengan satu petani atau satu buruh itu sama nilainya, yaitu satu suara. Jadi jangan membeda-bedakan orang. Ya, yang ketiga, ya tentu kepentingan daripada Bali itu sendiri apa. Selama kepentingan itu diperjuangkan, saya rasa partai pun akan memaklumi. Nah, itu yang menjadi kunci saya, pedoman saya dalam hidup berpolitik. Selama itu perjuangan untuk Bali, ya, dan kita ketahui bahwa Bali ini sangat kompleks dengan perjuangannya, dan itu kadang-kadang bertentangan dengan kebijakan nasional oleh partai. Nah, itu mestinya kita membela Bali karena sumber kita dari Bali. Kepentingan kita adalah memperjuangkan Bali. Ya, kita berada karena orang Balinya. Gitu. Tapi ketika kita nanti kita hianati, tentu rakyat akan berkhianat. Nah, dan saya harap juga dari apapun yang bisa dikerjakan, apa yang didapat fasilitas dari pusat, segera dieksekusi di lapangan, di masyarakat. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu pun berbicara tentang impian terbesarnya, pemerataan pembangunan di seluruh Bali. Selama ini pembangunan lebih terfokus di Bali Selatan, meninggalkan Bali Timur dan Bali Utara dalam kesenjangan. Dengan suara penuh harapan, politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu telah menyuarakan isu ini selama lebih dari 10 tahun. Meski belum sepenuhnya terwujud, ia tak pernah berhenti berharap. Impian saya yang paling besar menjadi Bali adalah belum terjadinya pemerataan di Bali. Pembangunannya selalu di selatan. Ya, baik itu pembangunan oleh kita sendiri, ya pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat juga banyak yang di Bali, di selatan. Karena lebih gampang katanya memonitor, lebih gampang kalau ada pejabat mengantar untuk melihat situasi perkembangan daripada departemennya itu sendiri. Nah, ini menjadi tantangan saya sendiri. Karena ini selalu saya suarakan yang belum rasanya terpenuhi, ya hampir 10 tahun ini saya suarakan terus, tapi belum rupanya terpenuhi melebihi dari 50% harapan saya. Sehingga masih ketimpangan ini terjadi antara Bali Selatan, Bali Timur, dan Bali Utara. Bagi Demer, pengkhianatan terhadap kepentingan Bali berarti mengkhianati rakyat yang telah mempercayainya. Impian besar ini adalah mimpi banyak orang Bali yang ingin melihat pulau mereka maju secara merata. Sebuah mimpi yang masih diperjuangkan dengan hati yang tetap setia pada tanah kelahiran. Bali 1 mengabarkan.